amal kami itu sudah begitu banyaknya, sudah soleh. Ternyata itu bid'ah, saya terima oleh Allah. Rugi. Mending tidak melakukan itu. Iya, rugi ya. Dia sudah capek-capek tapi tidak terima oleh Allah SWT. Sia-sia. Ini orang yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala, orang yang paling merugi. Maka kita mesti mengetahui apa itu bid'ah. Perlu majelis tersendiri. Kemudian agama yang syubhat, bagian syubhat yang terakhir adalah tahazzub dan ta'assub. Nah, ini penting juga. Tahazzub itu berasal dari kata-kata hizb ya. Berkelompok-kelompok dalam agama yang menelurkan, yang akan menetaskan ta'assub. Kelompok-kelompok yang semuanya mengaku ini adalah yang benar, akhirnya dia mengkultuskan taklid buta kepada tokoh-tokoh tertentu, kepada kelompok-kelompok tertentu. Ini akan menjadikan petaka besar, terjadi perpecahan dalam tubuh agama, tubuh kaum muslimin. Ini juga termasuk fitnah syubhat, karena munculnya kelompok-kelompok ini adalah dari syubhat-syubhat, dari lemahnya pengetahuan terhadap agama yang benar, ajaran Rasulullah SAW, terhadap pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat, generasi terjamin, generasi 3 generasi yang dijamin kebenarannya oleh Rasulullah SAW, kebaikannya oleh Rasulullah SAW, jauh dari pemahaman mereka terhadap kitabullah Rasulullah SAW. Timbullah penyimpangan-penyimpangan, timbul kelompok-kelompok, dan ini juga terjadi di mana-mana sekarang. Ini termasuk juga fitnah yang sangat berbahaya dan perlu kita ketahui. Yang fitnah yang kedua, fitnah agama yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Berapa sih? Ya, fitnah syahwat ini banyak sekali. Yang akan saya singgung di sini, ini saya tidak tulis juga ya, tapi fitnah syahwat itu mencakup fitnah wanita, fitnah harta, fitnah berbunuhan, perperangan sama kaum muslimin juga fitnah syahwat, difaktori oleh syahwat, ambisi-ambisi tertentu. Kemudian fitnah maraknya praktek riba. Ini panjang sekali, tapi kita akan nyinggung sedikit tentang masalah itu. Fitnah wanita tentunya perlu kita takuti, karena Nabi SAW seperti yang kita jelaskan dalam sebelum ini tentang begitu besarnya petaka bid'ah yang petaka bencana yang dimunculkan oleh wanita ini yang dikabarkan Rasulullah SAW. Tidak ada satu fitnah pun yang lebih berbahaya. Alhamdulillah semuanya laki-laki ya. Bagi kita laki-laki, jadi fitnah wanita. Betapa orang berperang gara-gara wanita. Betapa orang terjerumus ke dalam berbagai macam dosa karena wanita. Sekarang wanita dijadikan objek untuk mendakwahkan kepada kekufuran, kepada menghalalkan segala macam cara. Dari mulai dalam jenjang pelaku-pelaku bisnis. Sekarang bisnis terjadi transaksi jual beli, transaksi memenangkan tender itu di perut wanita. Jadi kan, ya. Jadi wanita dijadikan sebagai alat untuk jual beli. Itulah wanita. Padahal Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya dalam agama Islam. Kita mesti takut, bukan berarti kita takut kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak, bukan. Menjaga dan jangan sampai kita terjerumus kepada maksiat-maksiat gara-gara wanita. Sekarang kita lihat, mulai masuk Jeddah ini mungkin kita bisa lihat, masuk supermarket sudah ada pemandangan yang indah. Tablet wanita berpakaian. Kemudian tahu kuali yang ada di atas rumah, di gedung-gedung itu yang warnanya hitam. Itu akan kita bisa melihat wanita yang berbagai bentuk. Ini fitnah wanita. Hati-hati. Dan ingat, ini adalah wasilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitnah dunia. Maka kita mesti berhati, apalagi yang sekarang saudara-saudara saya yang berada jauh dari sudah berkeluarga jauh dari istrinya, yang masih muda-muda sudah siap untuk menikah. Perhatikan, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada solusi, nanti akan kita jelaskan. Ini yang perlu kita khawatirkan, kita takutkan. Ini fitnah yang membinasakan orang-orang Bani Israel. Itu adalah fitnah wanita.
Awalu fitnatin kanat kan finisa. Saudara-saudara, ini wanita. Sedangkan harta seperti yang dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah fitnah. Amwalukum. Sekarang juga sepertinya halnya wanita. Harta membuat kita lupa. Harta yang sekarang kita datang ke sini adalah mengumpulkan harta, mencari nafkah. Tentunya kita lihat bagaimana terjadinya peperangan. Sekarang yang terjadi kezaliman yang terjadi di kekuasaan-kekuasaan yang sekarang terjadi misalnya di Mesir, di Tunisia. Itu adalah faktor harta, kekuasaan. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi apa artinya? Di harta itu sebenarnya yang dijelaskan oleh para ulama, apa yang kamu pakai nanti akan sampai lusuh, apa yang kamu makan nanti keluar lagi, itulah harta kita. Itulah harta kita. Makanya harta itu adalah pada hakikatnya ini dijelaskan oleh Allah SWT adalah perhiasan dunia yang membuat perperangan, percecokan antara keluarga, antara kakak dengan adiknya siapa? Harta. Memperebutkan harta warisan. Jadi harta adalah fitnah. Karena perlu penjabaran yang sangat panjang, tapi saya kena waktu sedikit itu tentang harta. Kemudian fitnah yang terakhir, fitnah saling berperangnya kaum muslimin. Kita lihat itu faktor tahazub tadi berpecah belah, timbulnya kelompok-kelompok tertentu, ormas-ormas tertentu, perperangan di antara kelompok massa dan lain sebagainya. Ini adalah di antara fitnah syahwat yang difaktori atau ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang untuk mendapatkan syahwatnya, mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari harta dan lain sebagainya. Kekuasaan juga masuk. Kemudian yang fitnah adalah maraknya praktek riba. Riba ini sudah menyeluruh. Semua orang mesti digiring karena ekonomi dunia ini internasional sudah dipegang oleh Yahudi. Jadi semua orang akan digiringnya untuk berpraktek riba. Jadi kita mesti berhati-hati, apalagi bermuamalah atau berurusan dengan perbankan, dengan bank-bank, dan praktek jual beli, transaksi jual beli yang ada. Tentunya ini perlu pengkajian khusus untuk pembelajaran lebih jelas tentang praktek riba. Dan riba ini adalah dosa besar di mana Allah SWT juga akan menurunkan fitnah dunia karena praktek riba. Ini seperti diancamkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Saudara-saudara, kita masuk kepada unsur yang keempat, yaitu pijakan seorang muslim dalam menghadapi gelombang fitnah. Untuk lebih ringkasnya saja, untuk yang pertama adalah pijakan yang pertama, beriman dengan sebenar-benarnya iman. Benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, yang diikuti dengan amal soleh, yang dilakukan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinyatakan dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ini janji Allah. Barang siapa yang beramal soleh, melakukan berbagai macam amal soleh karena didasarkan kepada keimanan yang benar, wa huwa mu'min, siapapun orang yang laki-laki ataupun wanita, maka janji Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang diidam-idamkan oleh semua orang, kebahagiaan, ketenangan jiwa, ketentraman dada hati kita. Itu kehidupan yang bahagia. Sekalipun apa yang kita dapatkan hanya secukupnya, rezeki kita dapatkan hanya cukup untuk satu hari satu malam, tapi hati kita tenang, tidak menyakiti orang lain, tidak merampas harta orang lain. Makanya Rasulullah menggambarkan bagaimana nikmatnya kehidupan seorang hamba. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, ya jasad ini, aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu quta yaumihi.